Dan total cost-nya itu 395.520. Ini cost yang harus dikeluarkan sama brand untuk dapetin ya berapa tadi? In total 55 miliar. Kita pegang industri top one di Indonesia itu gadget ya. Gadget itu mungkin sehari 5M. Setahun berarti 300 kali 365 2T. 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 Dari pengalaman gue bisnis, menurut gue Sandi ini salah satu digital marketing terbaik di Indonesia. Ya, gue udah alamin sendiri ya, website gue pada ranking 1, terus yang terakhir kita punya tuh rasio berapa ya? 1:10 atau 1:20 tuh? Yang mana? Yang itu gue nggak bisa sebut di sini. Lu malah nanya yang mana? Rasio cuannya, spending ke cuan 1:10 sampai 20. Jadi maksudnya spending 100 juta dapat 1 sampai 2 M gitu loh dari segi omsetnya. Nah, tapi sebenarnya gue udah dari dulu pengen undang lo, tapi ada salah satu ini ya, beban di hati ini gue nggak mau undang lo. Tau nggak kenapa? Kenapa? Soalnya gue takutnya kalau misalnya gue ngundang lo, orang pada kontak nanti lo nggak fokus pegangin gue punya. Iya, kebayang sih. Soalnya udah bagus, soalnya udah ranking 1. Aduh, nanti kalau misalnya di kontak sama orang-orang, nanti gue punya website udah nggak ranking 1 lagi, gitu kan. Iya, nggak diurusin ya. Nggak diurusin, aduh. Awas lo nggak diurusin. Ya, anyway, jadi gini. Gue juga lihat lu kan udah sempat bantuin beberapa unicorn lah ya, startup website gitu. Yang gue lihat di website itu tuh kayak Traveloka, Bukalapak, Blibli, Shopee gitu ya. Nah, tapi yang hari ini gue pengen bahas itu lebih ke TikTok Shop. Soalnya kan sekarang ini yang gue lihat udah ada fenomena di mana kita lihat lah ya, cara zaman dulu retail itu bekerja di ITC segala macam Tanah Abang udah mulai jauh lebih sepi dibandingkan dulu gitu kan. Dan sekarang penjualan itu udah beralih ke TikTok Shop. Jadi kali ini gue pengen sharing ke teman-teman cara dan strategi untuk jualan melalui TikTok Shop gitu ya. Nah, tapi sorry, gue lagi batuk dari kemarin. Tapi kasih konteks dulu deh, bro. Perusahaan lu tuh apa aja sih? Oke, gue explain tentang Rank Pillar, Seed Backlink sama QLID ya. Iya. Nah, ini kan nyambung sama yang lo tadi di awal kan. Kalau misalkan lo promoin atau lo podcast sama gua, abis itu akan ada brand-brand lain yang akan kontak gua. Terus gua harus gimana gitu kan. Nah, itu kenapa ada QLID sama Seed Backlink. Dan bukan cuma itu, sebenarnya ada alasan di balik itu gitu ya. Nah, tapi gue jelasin dari yang pertama dulu. Rank Pillar itu basically digital marketing agency. So, kita kayak consultant agency. Kita bantu marketingin perusahaan-perusahaan. Nah, kebetulan kita dipercaya oleh beberapa perusahaan yang unicorn, kayak gitu. Nah, terus gue kepikir dong, kayak waktu awal lo nge-podcast. Nggak nge-podcast deh, sorry. Maksudnya monolog video lo di The Overpost. Lo kan mention Rank Pillar kan? Wah, lo tahu nggak inquiry-nya? Itu langsung banyak ya? Banyak dong. Langsung gue nggak expect juga kan. Lo cuma nelpon waktu itu, San gue izin ya mention lo gitu kan. Oh silakan. Dan gue nggak expect apa-apa, ya kan. Setelah itu, setelah videonya mungkin 1 hari 2 hari setelahnya, itu tuh inquiry banyak banget. Dan gue mikir nih, kayaknya kalau Rank Pillar as a consultant, which is consultant itu kan kita harus face to face kan, harus meeting, harus tahu bisnisnya apa, terus path to purchase customer-nya kayak gimana, terus marginnya berapa, segala macam. Namanya juga konsultan kan, kita mesti deep dive bisnisnya mereka. Nah, gue kepikiran, ini kalau Rank Pillar satu-satu, ada sekitar 50-60 brand. Ini sebenarnya banyak bro, kalau di konsultan 50-60 itu banyak. Itu datang dan gue mesti meet satu-satu dong, mesti cari tahu ya kan mereka tuh kebutuhannya apa segala macam. Gue pikir ini doesn't work sih. Maksudnya Rank Pillar itu nggak bisa manage segitu banyak. Nanti bisnisnya lo nggak kepegang. Iya makanya itu bikin gue ragu. Ya, gue kepikiran gimana ya caranya. Akhirnya gue putusin untuk bikin Seed Backlink. Itu yang pertama. Sebelum gue masuk ke QLID yang launching 2 bulan lalu lah ya, kayak gitu. Nah, oke, jadi Rank Pillar itu lebih ke consulting-nya, ya kan? Jadi lu pelajarin bisnisnya apa dan mereka jualannya lewat mana, customer itu beli produk lewat mana, habis itu lu tembak digital marketing strategi lah, gitu kan. Terus kalau misalnya Seed Backlink berarti tadi bukan consultant, Seed Backlink itu apa berarti? Nah, Seed Backlink ini basically kayak gini nih. Kita tahu ya kalau di marketing itu, kita kan ngomongin cuman channelnya aja, inventory-nya. Misalkan kayak TikTok Ads, itu nge-marketingin di TikTok
gitu ya. Meta Ads itu nge-marketingin di environment-nya Meta. Ada Facebook, IG, sama WhatsApp gitu. Terus ada Google Ads, all produknya Google, including YouTube ya. Nah, lo kepikiran nggak sih waktu itu channel marketing yang belum ada tempatnya orang untuk beli? Berarti inventory sisanya apa tuh selain sosial media sama produknya Google itu? Sisanya kan media sama blog. Dua itu aja kan? Nah, gue kepikiran, gue mau bikin yang sifatnya channel marketing yang bisa dipakai oleh semua orang. Gue ngedemokratis itu. Sekarang kalau lo bisnisnya ada di Aceh misalkan ya bro. Lo di Aceh, lo nggak akan bisa masuk ke Kompas, ke Detik, ke Tribun gitu. Lo kan nggak punya akses untuk masuk ke sana. Nah, basically gue mendemokratis atau memungkinkan mereka brand itu untuk nge-placement di sana. Selain kalau Facebook Ads, Meta Ads mereka lakukan sendiri lah pasti ya, kayak gitu. Jadi seatbacknya lebih ke media buying. Media buying. Media buying. Betul. Fungsi media buying apa? Apakah supaya buat meningkatkan awareness atau ada fungsi Beda-beda. lain? Banyak hal ya. Bahkan kayak PR, SEO, orang business owner, terus product manager, semuanya bisa pakai. Tergantung kebutuhan lo mau pakai apa. Sama kayak kita ngomongin di TikTok Ads. Emang lo buat apa di TikTok Ads? Lo buat gain more views bisa, buat gain more sales bisa, ya banyak lah hal ya. Tapi kalau di media buying seed backlink ini, kebanyakan dipakai ya so far, itu sama orang SEO spesialis, buat naikin websitenya mereka di Google, sama orang PR. Kalau mereka ada event, ada juga beberapa pejabat klarifikasi beli di seed backlink juga. Oh, gitu-gitu. Jadi itu basically untuk amplify sebuah message di media lah ya. Exactly. Tadi fungsi ada Benar. dua, satu di PR, satu lagi itu untuk SEO. Ya. Kalau misalnya SEO, oke, awalnya gue nggak rencana ngebahas ini, soalnya kan bagian TikTok kan. Tapi boleh sedikit kasih kisi-kisi nggak sih? Cara kerjanya gimana kalau misalnya di seed backlink itu bisa mendorong ranking di Google? Oke, di seed backlink sendiri ya. Jadi Google kan pengen nampilin serelevan mungkin biar usernya Google ini tetap pakai Google. Apalagi sekarang kan banyak kompetitornya Google ya. Bing udah mulai pakai AI juga. Terus Search GPT udah mulai bikin search engine-nya mereka sendiri kan. Nah, Google tuh dari awal dia pengen nampilin search result serelevan mungkin ke usernya mereka. Nah, gimana caranya serelevan mungkin? Google tuh taunya dari mana sih kalau konten ini relevan? Pasti banyak ranking faktor kan. Faktor-faktornya tuh apa aja. Nah, ranking faktor itu kebagi jadi dua lah ya. Simpelnya gue nge-classify-nya. Ada on page, ada off page. Nah, on page ini kan lo ngebenerin website lo sendiri. Mulai dari kecepatannya, mulai dari kontennya useful atau enggak. Terus user navigasinya, user experience-nya segala macam. Nah, part itu tergantung sama brand masing-masing lah ya. Ngebenerin websitenya di dalam. Nah, kalau yang off page ini, nah ini dibutuhkannya seed backlink buat nge-endorse website yang pengen naik dengan website lain yang punya traffic atau otoritas yang lebih tinggi. Simpelnya kayak di sosial media itu, misalkan lo bikin brand E gitu ya. Brand E kan nggak langsung naik. Dia butuh endorsement dari KOL lain yang sejenis dan relate dan punya otoritas atau followers yang lebih tinggi. Sehingga followersnya yang ini, dia itu berbondong-bondong masuk ke dalam brand lo, ke sosial media brand lo. Iya, sosial medianya apa aja lah, kayak gitu. Nah, itu analogi semacam itu sama juga di website. Dia butuh endorsement dari website-website yang otoritasnya gede dan trafficnya gede juga. Oke, berarti itu cara Google ngelihat sebuah website mana yang relevan atau enggak. Salah satu faktornya itu, tadi ada dua lah ya faktornya, on page sama off page. On page itu dalam website-nya sendiri. Betul. Seberapa cepat, seberapa relevan sama yang dicari sama customer gitu Benar. kan. Ini website-nya bagus atau enggak, Iya. loading speed-nya cepat atau enggak, apakah mereka Iya. bounce atau enggak gitu kan. Iya. Satu lagi itu adalah off page. Iya, benar. Off page itu adalah jadi cara buat Google melihat berapa banyak website lain yang mengendorse website-nya lu. Kira-kira kayak gitu kan ya. Dan itu jadi mirip kayak KOL gitu. Soalnya kalau misalnya KOL kan misalnya kayak ada sebuah brand asuransi lah gitu misalnya. Kalau misalnya ada 5 influencer yang terkenal endorse asuransi tersebut, mungkin orang jadi tambah percaya. Benar. Nah, ini sama ya. Google kalau misalnya ada website-website yang terkenal misalnya kayak Kompas, Detik Benar. gitu kan. Itu yang memberikan referensi sebuah website, itu cara Google untuk meningkatkan trust ke websitenya lu gitu ya kira-kira. Oke. Iya. Nangkep. Terus satu lagi berarti KOL.id. KOL.id itu apa? Ya. Nah, KOL.id yang seed backlink ini kan it's all about media placement and media buying kan. Nah, kalau KOL.id
ini it's all about KOL dan social media, gitu ya. Dan ini cara gue juga sebenarnya untuk nge-serve ya, atau melayani brand-brand yang di luar Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Bali, di mana aja, agar supaya mereka itu dapat merasakan pelayanan yang advance juga, sama kayak agensi yang ada di Jakarta. Nah, gimana caranya? Gue nggak mungkin buka cabang Ring Pilar Medan. Itu nggak mungkin itu. Gue juga nggak mungkin bikin Ring Pilar Surabaya kan. Nah, caranya gue tuh bikin KOL.id. Nah, di sana itu gue bikin tools-tools yang bisa membantu brand yang dari daerah-daerah untuk dia pakai KOL yang pas dan suitable sama mereka. Di sana mereka bisa cari KOL yang pas, based on location, followers, segala macam. Sama mereka bisa divine rate cut yang pas tuh berapa. Gitu. Jadi, oke, gimana caranya brand itu menentukan KOL ini pas atau enggak maksudnya? Nah, berdasarkan apa? Apakah berdasarkan, ya kalau misalnya kita sebagai pebisnis kan, kita pengennya kan yang paling cost effective dan yang paling high impact gitu kan? Ya. Nah, sekarang tuh sebenarnya ya, KOL kadang kalau lu pakai sekarang ya, KOL E misalkan, dia itu bagus jualannya. Misalkan dipakai brand B, itu belum tentu sama sebenarnya. Kayak yang dipakai brand E, yang di awal. Jadi, sangat dynamic. Jadi GMV itu bukan satu-satunya tolak ukur yang bisa dipakai oleh brand bahwa KOL ini itu suitable. Tapi yang bisa dipakai sama brand itu adalah audiensnya. Misalkan kayak audiensnya The Overpush. Gue pernah analisa ya. Oh, pernah analisa? Waduh. Gue pernah analisa. Lo punya segmen itu kan medium to high secara segmen. Terus industrinya itu adalah finance, terus professional sama business owner. Kayak gitu. Dan itu dari YouTube kelihatan kayak gitu maksudnya? Kelihatan di seed backlink kelihatan. Oh. Sorry, di KOL.id. Oh, di KOL.id. Di KOL.id kelihatan. Jadi Misalkan, profiling itu bukan cuma buat TikTok doang. Bukan Berarti cuma buat buat TikTok doang. YouTube, IG, TikTok kita juga bisa profiling. audiensnya lo ini sebenarnya siapa sih? Terus buying powernya apa sih? Nah, itu sebenarnya dilihat dari mana? Gue kasih tahu aja ya. Caranya tools kita ngedetect audiensnya dari mana? Sebenarnya dari activity usernya lo juga. Misalkan kayak lo punya audience yang selalu komen-komen di postingannya orang dengan kata-kata negatif misalkan. Itu tuh gue langsung eliminate itu as a low segment. Kebayang ya? Jadi cara kita ngedetermine si audience ini itu based on activity audiensnya si KOL itu. Oh, jadi kalau misalnya orang komen di YouTube gitu misalnya, itu kan public gitu kan. Lalu bisa lihat si profile ini dia komennya di mana aja. Di mana aja, abis dan itu tone-nya kayak gimana. Betul, tone-nya kayak gimana. Abis itu kita bisa determine mereka itu siapa dan sentimennya seperti apa. Nah, ini dibutuhkan kan sama si brand biar dia nggak salah pilih KOL. Kan ada beberapa brand yang salah pilih KOL, mereka jualannya kan terjun payung. Karena diasosiasikan dengan kelakuannya si KOL ini kan. Nah, kayak gitu kurang lebih. Oke, menarik. Terus kalau nggak salah kan ada satu segmen lagi yang TikTok Shop kan? Nah, Iya. TikTok Shop ini di bagian mana? Rank Pillar, Seed Backlink, atau KOL.id? Kalau TikTok Shop sendiri di Rank Pillar ya, karena ya belum bisa di automation atau kita bikin satu tools yang masif untuk semua orang, belum bisa ya. Oke, jadi cara kerjanya itu lo berarti yang live-in buat brand gitu maksudnya? Ya, kita live-in, kita schedulein live streamingnya, hostnya siapa, terus produk yang mau dinaikin ketika live streaming yang mana gitu-gitu. Kita strategi harganya juga segala macam. Iya. Boleh apa ya, sedikit spill nggak sih kayak dari segi angka ya? Sehari gitu, itu penjualannya bisa berapa? Kayak satu toko gitu ya dari live streaming TikTok Shop? Satu toko ya? Satu brand lah, satu brand gitu. Satu brand ya? Jangan satu brand. Kalau satu brand, nanti lo langsung buka website Rank Pillar, lo tahu brandnya apa. Tapi gue kasih tahu satu industri yang kita pegang. Ya. Kita pegang industri top 1 di Indonesia itu gadget ya. Gadget itu mungkin sehari 5M. Sehari 5M? Sehari 5M. Ini di luar double date ya, atau event payday, double date, terus ada launching produk, ada event-event lainnya, misalkan kayak kemarin 17-an, itu di luar itu ya, itu regular, hari-hari regular aja. Maksudnya ini tuh satu perusahaan? Atau satu total semua Rank Pillar yang lu pegang tuh 5M? Enggak semua Rank Pillar, tapi
Rank Pillar pegang satu industri gadget. Oh, jadi Ya. industri gadget, lu jualnya itu 5M Ya, sehari. 5M. Setahun berarti 300 kali 365, 2T. 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 Mantap bro, 5M sehari ya. Tapi boleh share nggak sih berapa perusahaan itu dalam gadgetnya itu? Ya, nanti buka aja di Rank Nanti Pillar. Oke, bisa kelihatan. Nanti kelihatan kan apa aja tuh Oke. brand yang kita pegang. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang untuk UKM deh gitu. UKM kira-kira bisa dapat berapa kalau misalnya jualan? Nah, itu tergantung ya. UKM nih sebenarnya kenapa Seed Backlink dan QLID ini dibangun? Sebenarnya gue juga mengisi part yang bisa gue isi untuk ngedukung UKM. Bahkan di Seed Backlink sendiri gue bikin program diskon 50% buat UKM. Gila nggak lo? Lo nggak ada di manapun. Gimana ngebedainnya yang UKM sama semua orang akui sebagai UKM? Gue minta dia punya NPWP dan minta dia non PKP. Kalau dia non PKP ya dia masuk UMKM kan. Oke. Ya, dia deserve dapat diskon 50%. Dan ini salah satu program gua sama beberapa media kayak Detik, Suara, Warta Ekonomi, sama Tribun, sama Kompas juga. Gue minta support sama mereka. Gue mau jualan ke UKM, ke UMKM ya. Gue minta kalian kasih diskon, gue kasih diskon. Jadi setengah-setengah. Gue gak cuan gak apa-apa juga gitu. Karena niatnya gue adalah bikin si Seed Backlink sama QLID ini untuk bisa ngedorong UKM di Indonesia. Basically kayak gitu. Nah, kalau lu tadi nanya ke gue, gimana UKM di TikTok Shop? Sebenarnya ini tugas yang kita semua ya, untuk nge-educate cara mainnya UMKM ini biar bisa naik kelas. Ya makanya gue di sini bro, gimana caranya kita bisa jualan 5M sehari? Iya, nanti gue kasih tahu framework-nya ya. Ya nanti kalau kasih frameworknya, nanti paling gue juga kepengen ini bro. Nanti bisa kita kelar ya. Gue pengen mampir ke tempat lo. Nanti bawa kru, jadi kita lihat kayak behind the scenes orang TikTok Shop tuh kayak gimana. Tujuannya tuh supaya teman-teman di rumah bisa memilih, apalagi teman-teman yang masih melakukan bisnis itu dengan cara yang old school ya. Mungkin masih punya toko di ITC, masih punya toko di Tanah Abang, atau di toko retail manapun lah. Gitu kan. Soalnya gue juga pengen tahu, kan TikTok Shop ini kan nggak semua industri cocok gitu kan. Mungkin ada yang lebih cocok dibandingin yang lain gitu. Ya. Oke, lanjut bro, sorry, gue malah digress. Iya, kayak gitu sih. Jadi si UKM ini mesti tahu gameplaynya, cara mainnya di TikTok Shop itu seperti apa. Dan nanti hopefully ya dengan lo, oke lah, kita apa namanya, office tour ya. Office tour, oke, boleh. Siap. Nah, office tour, abis itu lo lihat di sana, itu lo bisa bandingin antara UKM sama brand yang kita manage, itu live streamingnya berbeda. Caranya mereka berbeda, karena live streaming itu kan juga represent brand kan. Lu nggak bisa live streaming asal-asalan. Kecuali nih ya, gue bilang kecuali artis-artis yang sekarang itu ikutan live streaming juga. Ah, lu tau lah ya, ada beberapa artis yang ikutan live streaming juga kan. Mereka mau gimana pun, misalkan sambil tiduran mereka live streaming jualan, itu fine-fine aja, karena ini artis kan. Penjualannya tetap tinggi gitu. Penjualannya tetap tinggi, mereka tetap top one lah ya. Curang bro, mereka ngomong tentang apa, langit di luar itu biru, tetap view-nya nontonnya banyak. Benar. Nah, tapi yang UKM, yang host-hostnya itu masih baru, apalagi yang mereka nggak bisa tiru cara-cara kayak gitu. Mereka harus punya strategi yang pas secara quantity live streamingnya sama quality live streamingnya itu harus dibenerin. Itu sih menurut gua ya, biar kita bisa naik kelas dan ya hopefully bisa nyamain sama brand-brand global lah. Kayak gitu. Iya. Bro, sebelum kita ke sana, gue ada titipan dari tim nih, supaya teman-teman pada mengenal pribadi lu nih katanya nih. Nah, lu boleh sharing nggak sih sedikit background lu? Orang tua lu ini ada basis digitalnya kah? Makanya lu bisa nyemplung ke sana atau kayak gimana? Nggak ada. Jadi, wah, lu nanya background ya? Oke. Sebenarnya gue nggak pernah cerita background segala macam. Gue nggak tahu boleh nggak di spill. Soalnya gue nggak minta izin sama dia, ini main langsung nembak aja. Karena buat gue nggak ada urusannya kan sebenarnya antara gue saat ini sama background. Tapi gue kasih tahu aja, biar inspiring orang juga lah ya. Nah, ya orang tua gue itu guru SD. Terus gue ke Jakarta itu tahun 2013 ya bro. 2013 ya. Lulus SMA gue langsung ke Bogor. Iya. Guru sampai sekarang orang tua? Udah pensiun bro. Udah pensiun? Ya udah jadi petani lah sekarang dia. Oh, jadi guru sampai umur berapa terakhir? Sampai gue SMA dia pensiun. Oh, sampai lu SMA? Iya, jadi kuliahnya agak sulit lah dapetin kiriman tiap bulan ya kan. Terus lu gimana? Lu kerja atau? Gue memang dari dulu itu
suka sama teknologi, suka sama internet. Bahkan gue kasih tahu lo juga bahwa gue early adoption dari Bitcoin. Iya. Iya kan? Beli tahun 2014 ya? Iya, gue beli dari itu. Targetnya di Indodax. Baru panik kemarin. Iya. Nah, gue basically dulu jadi konsultan gitu di Fiverr. Lo tau Fiverr kan? Fiverr tahu. Nah, gue dulu buka gigs di sana. Habis itu orang gimana caranya SEO-nya dia biar naik gitu. Klien gue awalnya itu bukan orang Indonesia, bukan perusahaan di Indonesia, perusahaan-perusahaan luar. Habis itu gue Zoom lah di sana Zoom. Habis itu dapet lah. Dan begitu cara gue survive di Bogor ya. Ini lu waktu itu. college? Lu udah jualan SEO berarti sejak college? Iya. Oh, lu udah jadi konsultan. Loh, tapi gimana cara lu Gimana ya? Iya. Oh, Kok lu dari bisa SMA sih. Hah? Dari SMA gue memang suka ngeblog. Awalnya gue passion gue ya, nulis terus ngeblog gitu. Nah dari sana kan gue belajar juga gimana ya cara blognya gue ini dibaca orang. Waktu itu kan belum ada YouTuber. YouTuber tuh kan dictionary baru setelah YouTube itu take off kan. Baru ada YouTuber. Sebelumnya kan namanya blogger. Iya, tahu. Kayak gitu. Tahu Blogspot gitu kan. Iya, gitu. benar. Oh, lu dari sana berangkat. Dari sana gue berangkatnya, abis itu Lu jualan servis ke bule-bule tanpa pernah kerja di perusahaan digital marketing berarti ya? nggak pernah. Gila. Tapi mereka percaya aja. Iya. Dan- menarik. Mereka percayanya karena gue awalnya tuh pasang harga murah banget. Oh, oke. Iya dong. Kalau misalkan baru terjun di industri itu, terus lu pasang harga yang mahal, siapa yang mau? Nah kan gue pasang harga waktu itu, namanya juga Fiverr ya, $5. Oh, Fiverr tuh $5. $5 itu. Jadi per consultation itu $5. Gue kasih lihat $5 dulu. Abis itu gue dapat rating 5 terus bro. 5 terus kan? Wah, gue pikir, kayaknya gue lebih sibuk ngerjain Fiverr daripada gue kuliah ya. Gitu ya. Kuliah di mana sih dulu? Gue kuliah di IPB. Oh, hebat juga lu bisa dapat sana. Terus apa namanya? Beasiswa atau gimana dari dulu? Enggak beasiswa sih, cuma gue tanpa tes gitu. Waktu itu gue kasih raport gue, habis itu IPB bilang, oh ini oke, katanya. Masuk. Ya, jalur apa gue lupa namanya. Undangan. Tahu. Jalur Iya, undangan. Kayak gitu. Iya. Nah, habis itu ya, gue lakukan itu terus. Habis itu gue increase lah Fiverr gue awalnya jadi $5 ke $10, $10 ke $25, dan $50 itu yang terakhir. Yang terakhir. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? Tahun 2016, 2 tahunan gue udah. Tapi waktu itu gue udah punya duit itu agak banyak. Kalau di level anak kuliahan, mungkin gue paling berduit lah di antara mereka. Belum punya McLaren kan? Enggak, maksud gue di level itu karena anak IPB itu memang lebih ke mereka tuh sangat humble ya orang-orangnya. Nggak ada yang naik mobil gaya-gaya banget, nggak ada lah. Menurut gua nggak ada. Tapi ada aja 1-2. Cuman kalau di rata-rata waktu itu mereka biasanya dapat kiriman dari orang tua tuh 1 juta, 2 juta lah setiap bulan ya. Gua udah bisa menghasilkan mungkin 5 juta, 6 juta kan 2 times dibanding orang rata-rata. Gua bahkan nggak minta nelpon orang tua kirimin duit, nggak usah. Lo lepas gua aja, gua bisa hidup Dari Fiverr ini. dari Fiverr itu. Dulu masih $50, sekarang udah mahal. Sekarang udah nggak dapat $50. Iya. Berarti lu dari daerah mana asli? Gua dari daerah Sumeneb ya, Jawa Timur. Sumeneb, Jawa Timur. Oke. Terus sekarang boleh spill nggak sih omset Rank Pillar berapa? Iya. Spill dikit-dikit lah. Berapa digit? Lo pernah bilang waktu itu berapa digit di video lo yang waktu itu? 7 digit 7 ya? digit, 7 Ya, digit. 7 digit lah. 7 digit. Tapi kalau digabung sama seed back 7 digit yang boleh dikasih tahu ya. 7 digit yang boleh dikasih tahu ya. Iya, oke lah. Cukup lah pokoknya buat beli Aventador hari Kamis, Aston Martin hari Minggu gitu Ya, kan. lo lihat mobil gua di bawah apa? Enggak gitu kan? Masih Honda apa sih? Dulu? HRV. Oh, HRV. Iya. HRV. Oke, Bro, orang udah mengenal lo ya. Kita sekarang ngomongin TikTok Shop nih. Yap. Oke, mulai gimana nih? Kalau misalnya kita pengen bisa dapat 5M sehari, atau nggak usah ke sana deh. Supaya kita bisa mulai, dapetin aja kita ngomong 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, 300 juta sebulan. Cara mulai kayak gimana? Iya. Dari possibility dulu ya. Berarti kalau misalnya sampai lu perlu buka laptop, nanti infoin ya? Iya. Iya. Gue pasti buka laptop caranya ya. Kayak yang pertama, kita ngelihat lo mau dapetin 1M di industri apa, itu possible atau enggak. TikTok ini menurut gue yang paling terbuka ya mereka, meskipun platform-platform lain tuh tidak seterbuka TikTok Shop secara data gitu ya. TikTok Shop itu kan terbuka kan. Lo bisa cari tahu toko, spesifik toko atau spesifik content creator itu GMV-nya berapa. Kayak gitu. Nah, misalkan lo pengen ngasilin 1M sehari, misalkan ya. Is it possible 1M sehari? Kalau lo pick
industri yang top one di TikTok Shop, which is itu adalah beauty dan skincare, itu possible banget. Itu sangat possible. Nah, kita sebutnya beauty and skincare lah ya, nomor 1. Setelah lu pick yang industrinya, lu mau pilih apa, itu kan udah confirm, memungkinkan menghasilkan 1 miliar satu hari. Nah, setelah itu lu analisa top 5 tokonya. Mereka jualannya SKU apa, dan yang paling hot di SKU-nya tuh apa aja. Setelah itu lu analisa kuantitatifnya, kayak mereka produce konten sehari ada berapa, terus produce live streaming secara hours-nya itu ada berapa banyak. Lu ikutin ini secara quantity, lu bakalan hit angka 1M sehari gitu. Oke, berarti step one-nya itu adalah buat market sizing lah ya. Market Jadi kita sizing, iya. tahu market sizing, tujuan itu adalah buat kita ngetes juga dan memvalidasi apakah produk-produk seperti ini dan yang mirip seperti ini dan juga kompetitor kita itu bisa jualan atau enggak di TikTok gitu. Iya. Dan data ini terbuka gitu ya. Iya. Oke. Itu possible atau enggak sih kita? Nah, kalau misalkan dari awal udah nggak possible, misalkan ya lu masuk di sebuah industri, industrinya itu market size-nya di bawah 1M sehari misalkan. Ada sih, di bawah 1M sehari. Contohnya kenapa? Kenapa ada pattern yang dimana industrinya itu ada yang jualan tinggi dan ada yang rendah? Bedanya apa? Iya, kalau misalkan di TikTok Shop ya, atau di TikTok ya, as a social media, ini kan demografi dipenuhin sama anak-anak Gen Z. Gen Z ini kan sekarang masih anak SMA, kuliah, ataupun kalaupun ada, dia tuh baru masuk di perusahaan lah, first jobber, which is specialist staff. Dia belum manager, jadi dompetnya dia kan masih belum tebel. Nah, itu ngaruh ke produknya juga. Kalau lu jualan produk di atas 1 juta, agak sulit. Lu jadi mesti massive banget dulu, abis itu baru kejual. Contohnya ya, gue kasih contoh nih. Punyanya Dr. Richard Lee, Athena. Sebenarnya kalau lu mau niru dengan pricing yang sama dengan Dr. Richard Lee, lu nggak akan mirip sama dia juga omsetnya, menurut gue. Karena segmen di TikTok Shop, atau di TikTok as social media, demografi orang-orang di sana itu Gen Z. Mereka itu nggak cannot afford lah untuk di harga segitu. Ya kan? Dia mesti agak turunin. Makanya harga range 100 sampai 200 ribu itu yang paling tinggi penjualannya di TikTok Shop. Karena mereka mampunya beli segitu. Dan kalau lo lihat dari payment-nya ya, yang paling banyak itu apa sih? Apakah bank transfer? Kan kebanyakan Gen Z kan masih unbank ya. COD. Oh, kayak gitu. Itu udah kelihatan pattern-nya gitu. Dan kita masuk ke sebuah market, kita mesti tahu gameplay-nya kayak gimana kan. Oke, boleh dimulai nggak sih? Kayak gimana cara ngelihat ini market share segala macam? Boleh. Ya, kita buka laptop aja ya? Iya. Oke. Nah, ini yang pertama, gue mesti lihat dulu industrinya. Gue di sini show top 10 ya. Jadi top 10-nya itu ada beauty, women's wear, underwear gitu ya, skincare, make up, perfume, muslim fashion, menswear and underwear, phone electronic, food and beverage, baby, sama women tops. Nah, ini yang memungkinkan lo dapetin omset 1M satu hari ya. Ini atau revenue ini per bulan, per tahun atau apa ini? monthly. Monthly. Iya, monthly. Berarti tinggal bagi 30. Tinggal bagi 30. Kalau misalnya beauty berarti $3 juta sehari tuh. Iya, Ya kan? Berarti benar. 45M sehari. 45M sehari. Berarti Dibagi semua toko. dibagi semua toko. Dibagi semua toko. Tokonya tuh kan ada 9.440 kan. Oh, oke. Iya, tapi Ada itu 9.000 toko. di bawahnya top 10 tokonya itu omsetnya udah jomplang. Iya, berarti Iya. ya pastilah 80-20 gitu kan. 80-20. 80-20 rule gitu ya. Betul. Iya, berarti kalau misalnya omsetnya ini adalah 50M sehari, berarti kan dia 2%. Benar. 2% itu adalah 1M 1M per day. per day. Gitu kan. Nah, Iya. jadi yang, kalau yang lo pegang berarti tadi gadget ya? Ih, nggak nyampe di sini, bro. Gadget? Oh, nomor 7. nomor 7. Wih, dapat Yang gue 5M mention tadi kan sehari. all platform ya. Nggak cuma TikTok Shop. Oh, nggak Jadi cuma ada TikTok Shop. Oke. Shopee live streaming juga, ada Tokopedia, ada Oke. Lazada gitu. Oke. Kalau misalkan lu yang tadi bilang, is it possible untuk dapetin sekian M sehari? Kalau lu nggak ada di top 10 ini, itu impossible, bro. Coba, Karena kalau marketnya misalnya masih top belum. 20 masih memungkinkan nggak? Top 20 ya? Boleh ngeliat nggak? Boleh, 10. coba ya. Misalkan sport, outdoors, home supplier, men's top gitu ya, shoes, nah bath and body care. Nah gini-gini, ini terus lu lihat ke belakang. Sebenarnya dari awal kita mesti define industri kita, itu possible atau nggak kita dapetin segitu, secara market size, gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya nomor 30, $8 juta, 120M bagi 30, berarti 4M sehari. iya.
Tapi kan semua toko 4.000 Oh iya, 8 toko. 4.000 toko, Iya. 4M sehari. Ya berarti kalau misalnya pengen dapat 1M sehari, itu 25% market share gitu kan. Exactly. Terus gede, yang jadi Benar. paling gede, paling jago. Paling gitu jago. Dan lu possible nggak di sana gitu Ya. untuk dapetin itu kan? Ya, ya ini range spektrumnya teman-teman kan beda-beda lah. Ada Ya. yang pengen mimpi besar ya kan, cara yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya tentu kita scaling ke bawah pun juga bisa dibilang lebih mudah misalnya ya. Kalau misalnya kita pengen dapatnya itu misalnya 300 juta sebulan, 500 juta sebulan gitu kan. Atau 100 juta sebulan gitu kan. Kan tentunya lebih gampang juga kalau misalnya market size-nya udah gede. Iya, Gitu kan. benar. Ya, tapi kalau misalnya 100 juta sebulan, 300 juta sebulan, 500 juta sebulan, yang di otomotif motorcycle sih tetap memungkinkan kan. Benar. Kalau misalnya kita lihat 120M atau 4M sehari gitu. Benar. Cara mikirnya kayak gitu Cara berarti ya? mikirnya Oke, begitu. ngerti. Nah, kecuali ya, ini ada exception juga ya. Ada exception. Kecuali lo adalah brand well known, udah exist, customer lo udah ada, terus lo bawa ke TikTok Shop. Meskipun industri lo nih out of nowhere ya. Maksudnya belum ada lah industri yang kayak lo bawa ke TikTok Shop dan customer lo ada di TikTok Shop juga. Itu langsung kebentuk new industry. Itu beda, tapi lo udah punya existing customer yang udah loyal gitu ya Iya, terhadap brand lo gitu. Bener. Itu exception lah ya. Soalnya kalau misalnya kita jualan di luar dari kategori ini, artinya kita yang harus eksperimen dan pertama kali jual di TikTok gitu berarti kan. Benar. Dan TikTok kok gimana caranya mereka bisa mendapatkan angka revenue-nya? Misalnya gini, misalnya gua jualan skincare gitu kan. Nah kan omset gua kan dari TikTok Shop bisa dari mana-mana. Misalnya gua live di TikTok Shop. Orang tapi bisa beli dari Shopee, dari IG, dari website gua. Mungkin aja. Kemungkinan itu pasti ada. Jadi misalkan dari 1.000 orang yang nonton video lo ya, bisa jadi 2 orang itu beli di website lo langsung. 2 orangnya lagi beli di Shopee. Tapi itu unlikely. Kebanyakan orang itu langsung actionnya di sana. Makanya gue sebutnya waktu di Kompas single platform. Single Jadi platform. mulai dari awareness, consideration sampai conversion itu di satu platform aja gitu. Jadi mereka check out-nya itu di TikTok, sehingga angkanya ini jadinya TikTok dapat gitu. Dan Dapet. mereka merekord dan mereka bikin ini secara publik gitu jadinya. Betul. Ya. Oke. Gua lanjut ya. Iya. Jadi gua assume lo adalah industrinya yang beauty and personal care dan ini yang paling memungkinkan ya. Meskipun udah red ocean, lo lihat aja nih di sini number of shop-nya 9.440. Ini yang spesifik beauty and personal care ya. Kita belum ngomongin skincare. Lo mesti kalau digabung ya, di-combine ya. Ini kan sebenarnya masuk skincare juga kan. Nomor 1 Skincare. plus nomor 3 tuh berarti. Iya, 1 plus 3 plus 4 itu kan sebenarnya satu industri tuh. Nah, gue assume yang nomor 1 dulu. Di sini abis itu kita bisa ngeliat nih kayak kategori ini kita harus lihat tokonya itu apa aja. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kita harus lihat dulu tokonya, terus SKU-nya, omsetnya sama dia punya activity di TikTok Shop ini ngapain aja. Setelah itu Di sini bahkan kelihatan masing-masing revenue, Iya. omset setiap toko itu kelihatan berarti ya. iya kelihatan. Gue bikinin frameworknya. Sebenarnya data-data kayak gini itu masih data mentah. Lo mesti olah lagi setelah itu gitu ya. Nah, gue run through dulu. Ini toko-tokonya udah kelihatan. Setelah toko-toko yang udah kelihatan, kita udah langsung bisa mapping top 5 aja yang kita ambil. Karena 6 ke bawah itu udah nggak perlu lagi kita lakukan ya, atau nggak perlu kita analisa top 5-nya. Sebenarnya kita bisa analisa agar lebih precise tuh top 10 lah ya sebenarnya. Tapi gue di sini ambil top 5-nya aja. Nah dari top 5 ini kita cari tahu beberapa part. Nah gue kebetulan udah nulis ya, tapi ini angkanya gue ngambil dari yang sana juga tadi. Nah di sini kan kelihatan kan Skintific, si Gladys Skincare, SSS Skin, sama Owner Duff ini baru semua bro. Lu bahkan nggak recognize brand ini kan? Lu mungkin yang recognize cuma yang pertama ya. Skintific pernah dengar. Iya. Nah, terus mereka total SKU-nya ada berapa banyak? Video yang mereka produce berapa banyak? Live streaming-nya berapa kali? Afiliatornya berapa banyak? Dan ads-nya ini kita disclose lah ya. Untuk berapa budget yang mereka keluarin untuk ads. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita mesti paham dulu di TikTok Shop itu sebenarnya channel sales-nya itu cuman kebagi jadi 3. Yang pertama dari creator-nya atau brand-nya itu sendiri, akun brand-nya di TikTok Shop. Terus yang kedua itu dari afiliator.
Terus yang ketiga dari shopping mall-nya. Shopping mall nih kayak marketplace-nya. Kan di aplikasi TikTok Shop ada marketplace-nya juga. Lu install nggak aplikasi TikTok Shop? Belum pernah buka. TikToknya sih pernah lah buat upload videonya Nah, overpost. itu satu sama. Di aplikasi yang Oh, di sama. aplikasinya. Lu tinggal klik tab yang ada gambar keranjangnya gitu loh. Oke. Di sana itu namanya shopping mall. Jadi kontribusi sales di TikTok tuh cuma ada 3 itu. Akun brandnya sendiri, affiliate-nya, sama shopping mall-nya. That's all. Gitu. Nah, dari sana kita bisa pecah lagi. Affiliate ini berarti yang kita endorse ya, KOL, Content creator. content Ya, creator. content creator. Oh, di sini Ya. kita bisa lihat KOL itu sekitar 45% lah gitu kan. Lalu kayak Ya. 50% lah ya. iya 50% lah gampangnya ya, dari 104. Sisanya itu kalau misalnya self operated account berarti brandnya sendiri itu yang merekrut KOL sebagai sales sendiri gitu. Self-operate account nih account yang dimiliki oleh si brandnya itu. Oke, jadi mereka mungkin ngerekrut orang buat nge-live streaming sendiri di Iya, akunnya brand betul. tersebut gitu kan. Atau nggak ownernya sendiri yang jualan gitu kan. Betul, online sendiri jualan. Oke. Dan shopping mall itu orang langsung ke SKU-nya habis itu beli. Oke, pakai search berarti. Pakai search bisa, pakai langsung di shopping mall-nya dia Oke. scrolling bisa, kayak gitu. Nah, tapi lu di sini udah kebayang ya, ada 3 channel sales kontribusi di TikTok Shop. Dan semuanya di TikTok Shop ya. Jadi even nggak keluar platform. Kayak gitu. Nah, terus by konten itu ada 2 macam. Live streaming sama video short. 2 itu aja. Live streaming sama video short. Nggak ada yang lain. Gitu. Nah, dari sini kita udah bisa lihat berapa banyak secara quantity. Gue nggak mau ngomongin quality ya. Karena quality itu panjang lah kalau dibahas ya. Mulai dari lightingnya, segala macam. Kan namanya juga quality kan. Nah, kita bahas dari sisi quantity. Marketing effort yang bisa dilakukan oleh teman-teman bisnis untuk mencapai angka yang sama yang dilakukan oleh top 5 shop yang dilakukan di TikTok Shop ini ngapain aja. Ya nomor 2 gila banget bro. Nomor 2 very very low effort. Nah, tapi lu nggak high tahu impact. ads-nya kan berapa banyak. Oh, ads-nya nggak kelihatan. Iya. Oke. Jadi sebenarnya gini aja, kalau lu nggak mau quantity-nya itu banyak, lu gedein ads-nya. Kan kayak gitu aja kan. Tapi kalau lu mau ads-nya yang kecil, ya quantity konten lu Oke. dibanyakin. Oh, cuman balancing antara yang Balancing. organik sama yang paid gitu. Iya. Yang organiknya kecil, paid-nya gedein Betul. gitu. Oke, ngerti. Nah, tapi kalau lu lihat ya, dari 5 ini, yang anomali itu kan yang cuma nomor 2 kan. Bener. Lu lihat aja sisanya itu secara quantity kan juga banyak gitu loh. Iya, iya. Gitu. Nah, setelah kita masukin ini semua angkanya, which is ada yang dari sini ya, semuanya itu udah kelihatan. Ini Jadi semuanya public information ya, tadi Public. kita disclose ya. public. Oke. Nah, ini misalkan kayak scientific ya, gue udah tulisin lah di sini ya, di put di sini, VT videonya ini video shot ya, video shotnya berapa banyak, live streamingnya berapa kali, afiliatornya berapa banyak, brand account penghasilannya dia tuh ada 11 miliar, lalu affiliate-nya itu 50 miliar, dan shopping mall-nya itu 5,9 miliar. Jadi brand ini bisa dibilang itu sangat bergantung ke affiliate. Nah, yang kuning-kuning ini gua tandain adalah sesuatu yang bisa lo lakukan dan ini variabel lah ya. Bisa lu gedein effortnya di sana. Tapi yang hitam-hitam ini nggak bisa, ini by organic. Gue sebutnya adalah loyal customer gitu ya. Jadi customernya itu sangat loyal. Jadi dia langsung beli dari account brandnya, terus langsung dari shopping mall. Tidak Iya. terpengaruh oleh afiliator gitu. Kebayang ya? Tapi yang shopping mall ini bisa pakai iklan juga ya? Bisa juga pakai iklan. Berarti kan kelihatan kan nomor 2 kan? Nomor 2 kan gedenya di shopping mall tuh, 50M sendiri gitu kan? Bener. Berarti dia ads-nya hajarnya di shopping mall. Ya, gue suggest ads-nya dia pasti gede. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, dari sini kita udah dapat datanya, habis itu kita average aja, index average ya. Jadi kita average SKU-nya berapa, video short-nya dari top 5 ini berarti 3.955. Ya kan? Terus live streaming-nya 4.937 kali live streaming. Terus afiliatornya 1.480. Eman ya, ini eman ya. Nah, dengan effort yang ini ya, yang gua blok ini, itu memungkinkan kita dapetin 4M, 4,5M di brand account, lalu di affiliate kita memungkinkan dapetin 20M, terus di shopping mall kita memungkinkan dapetin 30M. Dengan effort ini. Jadi kalau sekarang kita tahu nih, misalkan, gua assume yang nonton ini adalah brand ya, bukan reseller, bukan dropshipper, bukan afiliator juga, tapi brand. Yang dia mungkin sekarang masih kecil, tapi dia gimana caranya bisa naik ke atas gitu ya. Jadi top 5 juga. Nah, ini kira-kira yang harus mereka lakukan. Oke.
Berarti kita bisa benchmarking ini namanya ya. Iya. Kita bisa benchmarking. Kita pertama tadi kan step pertama itu adalah market sizing. Kita pengen lihat kompetitornya atau enggak industri kita ini bisa jualannya gede atau enggak. Iya. Terus nomor 2, kita bisa pelajarin top 5 perusahaan di masing-masing brand. Betul. Aktivitas mereka ini seperti apa aja. Iya. Ya kan? Jumlah video short form yang mereka bikin dan mereka upload di TikTok itu berapa banyak, live streamingnya itu berapa kali, Ya. sama afiliator ada berapa banyak. Itu ya minimal kalau misalnya kita mau meng-achieve hasil yang seperti ini, jumlah kita juga seperti ini gitu kan. Betul. Ini kalau misalnya kita cuma asumsi kualitasnya sama lah ya. Kualitasnya sama gitu ya. Asumsi Asumsinya kualitasnya sama. Itu oke, itu step 2 berarti ya. Ya. Kita benchmarking dari kompetitor. Betul. Oke, step ketiga, terus gimana bro? Kan kita kan pasti kan kebanyakan dari teman-teman juga belum nyampe ke sini. Ini kan top 5-nya gitu kan. Nah, supaya kita masih kecil dan kita bisa mencapai sampai sana, dari segi kuantitas kan kita bisa nyontek gini gitu kan. Ya. Terus kualitas, ya kita bisa tinggal lihatlah video-video mereka. Ada apa lagi bro kira-kira bisa dilakukan? Nah, setelah itu kan kita udah tahu nih secara kuantitas benchmarknya kita berapa dan berapa yang mesti kita kejar. Nah, setelah itu gue kasih tahu di sini cost index-nya ya. Jadi rata-rata cost yang diperlukan untuk memproduce angka-angka yang kita udah benchmarking tadi. Cost video shot itu kira-kira 100.000 lah ya per video. Terus yang cost per hours live streaming tuh 150.000 dan affiliate commission fee kalau di industri beauty itu mungkin 5-15% lah. Average ya. Nah, dari sini kan kita tahu quantity-nya adalah 3.955, spek videonya tuh 5-45 second, total videonya segini, dan total cost-nya itu 395.520.000. Ini cost yang harus dikeluarkan sama brand untuk dapetin ya berapa tadi? In total 55 miliar. Ini kan forecast, tapi cost-nya ini udah keluar di awal, bro. Kebanyakan brand UKM atau UMKM ya, yang baru, itu mereka nggak berani keluarin itu. Nah, tapi beda spirit fighter-nya kan. Ada beberapa brand yang berani, dan mereka dapetin juga sebenarnya. Oh, nggak berani coba keluarin. Iya. Tapi kan mereka kan nggak perlu langsung keluarin 400 juta juga. Betul. Mereka bisa kan. Ya kan teorinya kan kalau misalnya effortnya 10%, ya gue nggak tahu apakah ini linear atau ini bakal plateau atau eksponensial ya. Tapi kalau misalnya gue asumsi linear, berarti kalau misalnya gue keluar 10% biayanya, 10% volumenya, gue bisa mencapai 10% hasilnya dong. Betul. Teorinya kayak gitu. Teorinya kan? begitu. Oke. Dan di sini lo itu nggak bisa, kebanyakan brand ya itu belum bisa menurut gua, belum bisa melakukan itu in-house. Jadi mereka spreading ke banyak third party untuk melakukan itu. Oh, jadi pakai affiliate maksudnya? KOL. Affiliate, KOL. Iya. Untuk nge-produce 3.955 konten selama sebulan, berarti kan perharinya kalau kita bagi 30, 131 kan. Lu in-house lo bisa nggak ngasilin 131 konten a day? Kan almost impossible kan, kecuali dia mesti hire sebanyak orang untuk ngelakuin itu. Nah, tapi itu kan nggak wise secara cost structure. Biasanya mereka lempar itu ke afiliator. Afiliator tuh yang melakukan itu. Jadi mereka bisa hitung, dari sini nanti mereka hitung sendiri lah ya, kan ini tabelnya udah clear kan. Dari 131, in-house-nya itu memungkinkan nge-produce berapa, sisanya dia mesti outsource atau dia lempar ke afiliator untuk nge-produce kontennya. Terus biasa brand-brand yang ke lu ya bro ya, itu tuh biasanya mereka minta lu supaya lu yang menjadi TikTok shop-nya, atau brand tuh minta lu supaya lu yang cariin afiliator-afiliatornya? Both. Oh lu kayak gitu juga? Iya. Terus kalau misalnya brand ke lu gitu, minta dong cariin afiliator. Mereka jadi minta ratusan itu, minta 100 orang. Iya. Oke, Ada gitu ribuan. caranya. Oh, di ribuan? Iya. Politisi kali ini. Jangan-jangan politisi yang kemarin baru heboh. Iya, memang kayak gitu. Dan itu memang gameplaynya seperti itu. Jadi kalau misalkan lo ngelakuin effort yang sehari cuma satu konten, terus lo berharap 1M, impossible. Kecuali lo artis. Itu beda cerita. Kecuali lu Dr. Richard Lee lah. Nah, Beda kecuali cerita Dr. itu. Richard Lee ya. Dr. Richard Lee kan kita tahu omset dia berapa. Emang bisa buka nggak sih? Jangan nanti gue undang ke sini nggak mau lagi nanti. Teman-teman suruh buka sendiri aja. Kayak gitu sih, kurang Oke. lebih. Nah, ini secara quantity live streaming berapa hours lo lihat ya. Kalau live streamingnya, ini asumsinya satu kali live streaming itu best practice-nya 2 hours. Jadi kalau 9.000 berapa kali tadi itu? 4.937 kali live streaming kali 2 jam, berarti kan 9.874 jam. Berarti daily-nya tuh 329 jam. Kan nggak mungkin kalau lu satu studio tuh nggak mungkin kan,
24 jam kita punya sehari kan. Berarti mesti dikaliin berapa banyak studio. Oh, Kebayang ya? iya. Kayak Ngerti. gitu. Oke, ngerti. Terus afiliator juga sama. Tapi di sini lu nggak, lu pakai commission soalnya. Iya, di sini Emang kalau commission misalnya afiliator, misalnya kayak tadi kan, brand ada yang minta, San tolong dong, gue minta 1.000 afiliator gitu kan. Mereka ini dibayarnya per fixed fee atau commission structure? Content creator nih beda-beda. Ada yang commission base. Commission base itu biasanya yang nano mikro gitu ya. Mereka mau commission base. Dan kalau produknya bagus juga ya. Jadi kalau brand baru langsung minta commission base tuh kebanyakan QL tuh nolak karena percuma juga nggak ada yang beli. Soalnya brandnya masih belum dikenal orang kan. Iya. Nah tapi kalau brandnya udah well known, dia offer commission base 5% sekian persen itu pasti mau. Kita kirimin produk. Nah nanti lo lihat juga di tempat kita banyak produk. Oke, nanti kan kita kan bakal ke tempat lu tuh buat ngeliat yang live streaming. Ya kan, behind the scenes-nya kayak gimana, cara lu setup studionya kayak gimana. Tapi gue juga pengen nanya mengenai afiliator deh. Soalnya afiliator ini kan secara teori ya, lebih banyak subscriber atau followersnya itu bakal lebih mahal. Nah, tapi kita sebagai pebisnis, kita maunya itu pastinya keluarin biaya sekecil mungkin untuk impact segede mungkin gitu kan. Nah, yang lu lihat ya di TikTok, ada nggak sih korelasi antara followers dengan penjualan, hasil penjualan? Ada korelasinya sebenarnya, tapi nggak begitu signifikan. Karena di TikTok kan kita tahu nih ini platform inklusif ya. Maksudnya lo follower 0 pun bikin video, probability untuk viral tuh juga ada. Beda sama Instagram kan. Kalau Instagram followers di bawah 1.000, gua dong. Di bawah 1.000, abis itu lo berharap lo viral di Instagram, itu kan almost impossible ya. Kecuali lu didorong sama akun-akun yang udah jutaan followersnya. Tapi kalau di TikTok itu possible banget. Followers 0, FYP istilahnya mereka ya, viral tuh, itu possible banget. Nah, jadi korelasinya itu bukan di lu pasang di 2 KOL yang followersnya 1 juta, lu berharap jualan 1 miliaran. Itu nggak begitu gameplaynya. Gameplaynya adalah, kalau lu lihat di atas ya adalah, lihat aja kontennya itu Skin TV aja 15.000 konten. Berarti main numbers ya? Nembak dong. Nembak semua. Ibaratnya lu nembak which one yang go viral, ya udah. Kebayang kan gameplaynya? Jadi gameplay itu mereka hajar banyak, yang viral yang mana dan yang jualnya banyak, ya itu diulang terus. Diulang terus. Tapi kalau misalnya nggak jualan, di-cut gitu. Di-cut. Seperti itu. Iya, dan kalau misalkan ya, lu sekarang jualannya bagus, belum tentu lu bulan depan jualannya bagus. Lu as content creator ya. Oh gitu. Belum tentu. Berarti kalau misalnya lu sekarang jelek, belum tentu bulan depan jelek juga. Betul. Oh berarti teorinya itu bukan yang tadi dong, bukan yang kayak gue lempar ke 1.000 orang, yang jelek gue cut, yang bagus gue keep, nggak kayak gitu. Nggak tapi kayak gitu. Masih ngasih kesempatan berkali-kali. Betul. Gitu. Makanya di TikTok itu kan konten base lah ya, bukan profile base. Kalau di Instagram itu kan profile base. Benar. Dia kan, dia lihat profilnya siapa sih, orang siapa yang ngomong. Tapi kalau di TikTok itu kan konten base. Meskipun lo orang dari mana aja, lo yang nggak terkenal, tapi kalau konten lo bagus, lo akan diterima juga kan. Maksudnya lo akan FYP di sana. Jadi cara nyari influencer yang tepat gimana kalau misalnya di TikTok? Nah, di TikTok itu selain nyari yang growth ya. Cari yang growth. Cari yang growth. Pengalaman gue ya, gue ngeliat data dan ngeliat so far study case-nya adalah cari yang growth. Misalkan dia followersnya sekarang dari 0 ke 1.000 ya, itu berapa lama intervalnya? Dari 1.000 ke 10.000 itu intervalnya berapa lama? Dan di QLID memungkinkan untuk analisa kayak gitu. Oh jadi kenapa lu lihatnya dari faktor growth? Growth itu lebih proper atau lebih reliable ya dibandingkan faktor-faktor lain. Kalau lu faktor GMV, lu bisa jadi GMV lo gede di bulan ini karena ada salah satu konten lu yang viral kan. Bulan depan lu bisa jamin nggak konten lu viral lagi dan dengan GMV yang sama. Oh, pertama belum tentu, kedua bisa jadi brand ini udah nggak engage dia gitu kan. Betul. Tapi nggak ada kaitannya sama performance. Nggak ada performance. Tapi kalau growth, berarti orang ini punya karakter dan berarti orang ini punya audiens yang setia. Terrecognize. Orang ini terrecognize oleh audiensnya dia. Ya kan? Iya. Kebayang kan? Kalau growth-nya itu terus naik, bagus ya. Kayak saham BBCA.
Growth-nya bagus kan? Nah, itu bagus. Tapi kalau misalkan lo spike, nah kalau udah spike begini kayak 90 derajat, lo turun pasti. Habis itu nggak bagus juga buat dipakai. Kayak saham taksi dong, oke gitu udah kayak gini, kayak Mount Everest gitu ya. Oke. Ngerti. Oke, jadi kalau misalnya untuk cari influencer itu dari segi growth ya. Iya. Oke, kalau misalnya dari segi afiliator ini masih ada lagi yang lu pengen kasih joke atau udah? Nah, ini gue kasih tahu tasnya ya di bawah ya. Jadi ada Oke. tas 1, tas 2 kan. Nah, di sini kita targetnya udah tahu gitu ya. Targetnya dari brand account ketika kita lakukan activity di atas itu berapa sih? Affiliate-nya berapa, shopping mall-nya, dan total sales-nya secara forecast itu sekian gitu ya. Nah, setelah itu baru di activity-nya di bawah, marketing budgetnya segini, dan kalau lo lihat rasionya dari total sales ke marketing budget itu tuh cuman 1%-an lah ya. Ini kan 0,72%, ditambah sama si live streaming 1,34%, ditambah sama afiliator. Dan kalau lo lihat industri skincare, lo bisa tanya ke, lo kan kenal sama Dr. Richard Lee, lo bisa tanya dia marginnya berapa. Worth it nggak ngelakuin ini? Gue jamin 100% sangat-sangat worth it. Pastilah, pasti. Nggak usah skincare bro, apapun juga worth it kayak gini mah. Iya. Kita punya tadi yang menurut gue successful, kan kita kan lagi running campaign di Meta kan. Maksudnya di salah satu bisnis gue. Kan lo yang bantuin kan. Itu gue rasionya 1:10 sama 1:20 loh. Berarti kan 5-10% kan? Iya, 5-10% gue udah bangga. Ini 1%, Iya. 1:100 bro. Iya. Gila juga. Tapi menurut lo ya, oke. Apakah angka ini menurut lo adalah angka yang bisa dijadikan benchmark dan realistis untuk UMKM? Realistis. Lu tinggal divide it aja kan. Sebenarnya. Misalkan di sini untuk dapetin 55M, activity-nya kayak gini. Kalau lu pengen dapetin, nggak usah muluk-muluk misalkan, 5M. Berarti dibagi per 10-nya kan? Lu jangan, nggak usah muluk-muluk, lu jangan 5M di sini bro. Gue tahu omset lu gede, tapi lu nggak usah muluk-muluk, lu ngomong 500 juta, 100 juta sebulan kan? Ya berapa misalkan? 100 juta sebulan. 100 juta sebulan. Berarti 55 miliar ini dari total sales-nya dibagi sama 100 juta itu kan? Benar. Dan effortnya langsung kebagi juga kan? Ya 100 juta ini berapa persennya dari 55M ini? Betul, kayak ya kan? gitu. Iya, ngerti. Ya tinggal, tapi menurut lu angkanya linear? Menurut gue linear. Sekarang kita kan di sini quantity analysis ya. Kalau misalkan quality analysis, gue percaya bakalan bisa eksponensial, ya kan? Oh, jadi udah kualitasnya lebih diperbaikin, kuantitasnya disamain. Wah itu atau lebih banyak, jadi eksponensial. Powerful kan? Oh, kayak gitu. Iya. Oke, siap. Oke bro, tadi yang kita bahas itu dari segi strategi lah ya, dan juga planning gitu ya, dan juga cara memilih affiliate yang tepat gitu ya. Sekarang gue mau ke step 3 nih. Yaitu kan tadi kan lu ada bagian juga brand melakukan live sendiri gitu kan. Yeah. Nah boleh sharing nggak sih tipsnya apa supaya brand ini bisa live sendiri dan bisa laku di TikTok? Iya. Ini brandnya yang lo mention siapa nih? UKM kah? Ya UKM, gue UKM misalkan ya. Nah sebenarnya gue kasih tips ya, biar live streamingnya ini yang nonton banyak. Kalau misalkan gue assume lo organik ya, tanpa ada nggak pakai iklan, apa-apa gitu ya. Gue mesti set ekspektasi bahwa kalau lo live streaming tanpa ads ya mungkin di awal-awal lo punya views itu nggak banyak lah gitu. Maksudnya yang nonton 5, 7, 10 gitu. Itu wajar. Kecuali lo memang bisa nge-retain si viewers itu dengan cara lo sendiri. Misalkan lo tau nggak sih live streaming suami istri drama marah-marah misalkan. Drama marah-marah, oh jadi dibikin? Dibikin, jadi kayak jangan dijual segitu sayang, segala macam gitu. Oh itu tuh dibikin? Dibikin. Oh itu tuh bukan organik marah-marah? Enggak dong. Oh kasih story-story supaya orang tuh stay, orang tuh nonton, dan yang nonton ribuan bro, abis itu. Oh. Ya kayak gitu misalkan. Itu caranya untuk ngeritin si viewers kan. Nah tapi gue ngomongnya ini kalau misalkan kita mau pakai standar lah ya, standar live streaming. Itu kita bagi jadi 3 ya. Pre-live streaming, sama post-live streaming. Pre-live streaming ini make sure si host ini betul-betul tahu apa yang dia jual. Dia mesti mengerti produk knowledge dari apa yang dia jual ya. Nah, mungkin yang kedua adalah penampilannya dia. Dia mesti make up dulu lah. Mesti bagus penampilannya sebelum dia live streaming. Nah, terus yang ketiga, setelah dia live streaming, dia mesti tanya jawab ya. Engage sama si audiensnya, followersnya, sama orang yang nonton gitu. Kalau misalkan dia nanya apa, dijawab apa, kayak gitu. Dan ini yang terakhir, tapi ini kayaknya rahasia umum lah ya.
Kalau misalkan yang live streaming itu good looking, itu lebih retentionnya orang nontonnya lebih banyak dibandingkan. Oh, makanya gue nggak bisa live, bro. Langsung orang langsung swipe. Enggak lah. Tapi itu memang betul. Itu nggak ada di mana. Tapi kalau kita experience, itu memang iya. Oke. Kadang orang nonton agak Realistis betah lah ya. gitu. Realistis Saja lah ya. Ya, kalau misalnya mocon emang fakta apa adanya kayak gitu. Iya. Iya, iya. Oke, tapi gini bro, kan yang tadi kan kalau misalnya kita ngomongin orang-orang atau nggak perusahaan-perusahaan yang udah membangun audiensnya, udah punya 10.000 follower, 50.000, 100.000, itu kan kalau misalnya kita live, kita udah ada audience base-nya, ya kan? Tapi kalau misalnya kita ngomongin UKM yang belum pernah punya TikTok gitu, baru mau nyet up gitu kan kita mulai dari nol. Terus gimana bro? Kita live 0 orang yang nonton, kita cincong, Iya. Satu orang yang nonton habis itu. Iya. Gue kebayang sih di posisi ini, dan gue coba bayangin gimana caranya gue tetap bisa live, ya kan? Tetap bisa nge-konten gitu. Nah, yang pertama mungkin live belum bisa karena followersnya masih 0 kan. Maksudnya masih belum mencapai angka threshold yang ditentukan oleh TikTok untuk melakukan live streaming. Oh, thresholdnya berapa? 600 kalau nggak salah. 600 follower gitu ya. Nah, itu bisa berubah-berubah, karena itu variabel ya. Ya, sekarang 600, bulan depan bisa berubah kebijakannya mereka. Nah, tapi gimana caranya biar mereka bisa menjual lah? Karena kan tujuannya live streaming ini untuk menjual barang kan. Nah, startnya itu dari short video dulu aja, short video. Tapi kalau mereka insist pengen live streaming, mereka tuh bisa pakai afiliator yang gue bilang tadi. Tapi kalau soal afiliator ini berarti bukan pakai akunnya toko kita kan, tapi bisa langsung instan jualan. Tinggal pakai benar. Jadi minta si creator-nya ini, si KOL-nya ini untuk pasang produknya mereka di showcase-nya, terus mereka live streaming, nanti tinggal kasih tahu etalase berapa gitu. Oke, ya ini tinggal masalah hitung-hitungan ROAS tadi lah ya, return on advertising spend ya kalau misalnya teman-teman belum tahu. Iya. Intinya kita spend sekian ratus juta atau enggak kita spend 1 juta kita dapat berapa puluh juta gitu. Benar. Kan? Nah, rata-rata ya bro ya dari pengalaman lu, ROAS yang masuk akal tuh berapa banding berapa? Tergantung industri. Tergantung apa? Industrinya. Industri. Kalau misalkan, gue sebutnya skincare ya. Skincare itu mungkin di ROAS 8 minimal ya. Jadi kalau di bawah 8 tuh mungkin si brand ini udah agak kecewa lah mungkin gitu. 8 berarti setiap kita spend 10 juta, kita dapat 80 juta omset. Betul. Gitu kan, kira-kira. Betul. Karena kan marketing effortnya mereka tuh banyak banget tuh. Ya, by the way tadi ya, angka yang lo kasih unjuk itu kan angka kalau misalnya mereka mengeksekusi sendiri kan. Betul. Yang tadi tuh kalau misalnya 100.000, 150.000 itu kan angka kalau misalnya lu jalan sendiri kan. Kalau misalnya lempar ke orang kan nggak mungkin kan, kayak si KOL ini nge-charge rate card 100.000, 150.000 nggak ada kan. Si KOL ini ada 2 tipe ya, ada yang commission based. Yang tadi kan? Iya, ada yang rate based on rate card ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau itu sekali lagi tergantung dari produknya apa dan juga seberapa terkenalnya lu punya barang. Bener. Kalau misalnya barang lu terkenal, ya mungkin orang udah pada ngantri dikasih barang doang gitu kan. Nggak perlu lo bayar dia kan, lo bayar based on commission aja. Ya padahal kalau misalnya barangnya laptop lah, apalagi kalau misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau laptop kayaknya jarang commission based menurut gua. Oh. Ya. Adapun commission based elektronik di Indonesia ini yang literally memang brand lokal apa aja sih? Polytron, ya kan? Advent, gitu-gitu kan. Tapi sisanya apa? Brand global semua kan. Dia tuh marginnya tipis banget. Lagi kalau lo pengen tahu, tanya aja Coach tuh berapa marginnya dia. Ya kan? Tipis banget deh. Beda sama skincare. Kalau skincare marginnya agak tebal. Jadi yang gue bilang tadi commission KOL-nya tuh 5-15%, itu skincare tuh. Wah. Bentar lagi ada ini nih, Overpause punya shampoo ya. Oke. Yeah. Oke bro, terus kalau misalnya kita mau mulai, setup cost-nya itu berapa sih? Ya, ini kalau misalkan gua seakan-akan yang nge-setup ya. Lu beli kameranya dulu, terus lu beli lighting. Sebagai brand kita pengen bikin studio, kita perlu beli mic-nya lah, lighting segala macam. Lighting, terus lu anggap aja sewa studio lu mesti hitung juga dong. Iya benar. Itu kan sebagai cost ya. Mungkin itu antara 40-50 juta kalau lu setup sendiri ya. Lighting apa segala macam beserta kamera dan biaya live streaming studionya. Kayak gitu. Mungkin aja kalau di daerah lain yang harga sewanya itu lebih murah, itu mungkin bisa lower than that ya. Tapi untuk Jakarta tadi. Untuk Jakarta ya. Oke, terus menurut lu ya bro ya, lebih baik mana? Kita sebagai
pemilik usaha ya, kitanya yang nge-live sendiri, kita tampil muka, kita juga jualan. Lalu kitanya juga yang bikin video organiknya, atau kita ngerekrut tim untuk tim yang bikin video organik dan juga tim yang jualan di live gitu. Yang mana yang lebih baik? Plus minusnya apa? Gini, plus minusnya adalah, gue kasih 2 contoh ya. Mungkin kayak satu Dr. Richard Lee, yang dia as owner, dan dia tampil ke publik, dia kasih tahu bahwa gue founder dan CEO-nya. Dia CEO nggak sih? Harusnya ya. Atau nggak punya title lah, yang penting duitnya paling banyak. Iya. Maksudnya, apakah operasionalnya itu di manage sama dia sendiri, atau dia kasih ke orang lain, CEO kan? Iya. Nah, atau yang satunya lagi, as a global brand, misalkan kayak Skintific lah ya. Skintific itu kan, kita nggak tahu foundernya dia siapa. Nggak tahu kan, tapi produknya dia masif di market kan. Nah, itu ada dua tipe sih menurut gua. Kalau misalkan lu mau jalan cepat, shortcut nih, lu pakai caranya yang Dr. Richard Lee. Itu shortcut tuh. Asalkan foundernya unik ya, dia punya selling point yang bagus, misalkan dia as a doctor ya kan. Terus dia mengerti dan paham tentang skincare. Lu pakai cara yang Dr. Richard Lee tuh shortcut, bro. Tapi kan harus bisa diterima sama pasar juga. Konten-kontennya orang ini harus bisa diterima sama pasar. Iya. Gua anggapnya tadi treatmentnya sama ya. 2 orang yang sama gitu. Maksudnya 2 orang yang sama, dia mau pakai cara Dr. Richard Lee atau dia mau pakai cara yang Skintific ya. Nah, kalau lu pengen cepet, lu pakai yang Dr. Richard Lee caranya. Tapi kalau lu pengen nggak cepet, high cost tapi lebih more sustainable, ya kan? Lu pakai cara Skintific. Kenapa gue bilang more sustainable? Karena gini, brand itu pasti ada ngaruh sama sosok yang dia bawakan. Kita ngomongin branding lah sekarang ya kan. Kalau misalkan si orangnya ini bersikap positif terus diterima sama masyarakat, dia produknya juga ikutan rising kan. Tapi one day misalkan ya, tapi kita nggak berharap. Misalkan dia keseleo misalkan, ada masalah apa segala macam, itu brand juga ikutan terjun payung kan. Gitu. Ya kalau misalnya sakit atau apa ya jadi nggak bisa live gitu maksudnya kalau sakit nggak bisa nge-live, nggak bisa branding lagi, dia sebagai orang yang terasosiasi dengan brand ini gitu. Ya ketergantungannya jadi sangat tinggi sama owner. Benar banget. Cuma mungkin plusnya juga ya nggak ada yang bisa menduplikasi, itu susah juga gitu. Nah ya, untuk ngeduplikat gimana caranya? Satu account ini bisa menghasilkan 260 berapa miliar ya, yang kemarin itu. Nah itu susah kan even Athena kemarin pakai Siska Call kan nggak segitu juga kan, beda kan sama effort yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Tapi dua-duanya itu menurut gua, semarketer ya gua, itu sah-sah aja dan legal-legal aja. Yang paling penting kan cost per conversion kan. Iya, balik lagi. Lu bisa lakukan marketing effort apapun, ya kan? Lu bisa ngiklan di TV di mana aja. As long as marketing effort lu itu, as long as cost per conversion-nya lo itu rendah, ya lo hajar aja terus. Banyak jalan menuju Roma lah ya. Benar, ya. Ya terus kalau misalnya UKM gini bro, berapa orang yang harus, berapa talent lah ya, yang studio juga berapa? Apakah berarti kan, tadi kan lo bilang 1 kali live 2 jam. Berarti Best practice-nya. Berarti maksudnya itu satu studio, kalau misalnya kita mau live 5 kali, berarti 5 talenta gitu. 5 talent, abis itu dia 2 jam. Enggak juga. Kita hitungnya begini, satu orang, menurut Disnaker ya, kan 8 jam sehari. Berarti 8 jam sehari, itu kita break 2 jamnya kan. Setiap 2 jam kita break. Karena gue pribadi, sebelum gue buka services live streaming ini, live commerce ini, di Rank Pillar, gue jadi host dulu bro. Oh lu jualan? Iya. Laku nggak orang lu? Laku sih. Oh iya, laku. Hebat. Jualan apa lu? Jam tangan waktu itu. Mantap. Nah, maksud gue kenapa gue live sendiri, biar gue tahu di jam keberapa sih gue capek ngomong. Oke. Iya kan? Kalau lu melewati batas threshold itu, manusia manapun pasti udah drop kan secara performance kan. Jadi gue udah coba live 1 jam, live 2 jam, live 3 jam. 3 jam ini bro, gue tepar habis itu. Jadi capek banget deh ngomong terus gitu kan. Nah, propernya itu 2 jam. Jadi 2 jam berhenti, 2 jam lagi. Berarti dia bisa live sekitar 4 kali. Jadi live break gitu. Sampai 8 jam. Kayak gitu. Breaknya berapa lama tuh? 2 jam break berapa lama? Breaknya ya 2 jam diganti sama orang lain lagi. Jadi shiftingnya itu ada orang ketika dia break ada 2 jam lagi. Nah terus si host ini maksudnya hostnya ini breaknya 2 jam juga gitu? 2 jam juga. Oh break 2 jam. Oh berarti kalau misalnya kita ngomongin 4,
misalnya kalau kita ngomongin live itu 8 jam, berarti satu host itu ambil 2 shift. Iya. Satu host 2 shift, atau host lagi 2 shift lagi gitu kan. Oh. Berarti 4 jam berarti kan? 4 jam, tapi ini kan terus mesti 8 jam lah sehari. Berarti dari gitu. jam iya dong. Sesuai di Snaker aja. Oh, berarti berat juga ya, nggak apa namanya, ya apa namanya, ya jualan live itu tuh nggak semudah yang Tidak semudah itu, iya. dibayangkan orang. Itu tuh sebenarnya kalau kita mikir ya, live itu sama tradisionalnya, menurut lu kayak gimana? Kayak apa sih Sama di aja kayak tradisional? SPG. Benar. Kalau SPG satu orang ngejelasin ke satu orang aja kan biasanya kan. Nah ini bayangin, lu ngomong, lu jelasin ke penonton yang nonton lu itu. Pakai handphone. Tapi yang kerjanya sama, tapi yang satu nontonnya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya. Bener. Makanya bisa scale up kayak gitu. Oke bro, kita kalau kayak gitu mau mampir sebentar lagi. Tapi gini, gue tadi gara-gara lu introduce-nya itu mengenai website ranking 1, ya kan? Gue juga pengen ada satu part, gimana caranya orang-orang bisa punya website dan website ini bisa didorong supaya ranking 1. Oke. Oke bro, thank you nih udah dikasih unjuk sampai tour, sampai tadi kita lihat 2 orang. Itu nanti kita bakal ngisiin di tengah-tengah ya, teman-teman bisa lihat. Itu tadi live-nya di mana aja tuh? Live-nya itu di berbagai platform ya, tapi tadi yang lu waktu tour itu ada di TikTok Shop sama di Shopee Live. Shopee Live, oke. Terus berarti ini barang-barang yang lu jual, lu berarti fulfillment juga. Jadi lu live, lu dapetin demand, which is orang-orang pembeli-pembeli lah ya. Terus lu sampai ngirimin ke customer. Enggak. Terus sebenarnya End customer maksud lo? Iya, end customer. Enggak. Jadi yang barang-barang produk yang ada di kita ini itu khusus untuk KOL yang kerjasama sama Ring Pillar. Oh, ini buat KOL doang? Betul. Jadi si brand itu kirim produk sampel lah kita sebutnya ya. Produk sampel ke Ring Pillar, nanti Ring Pillar yang spreading ke KOL yang kita kerjasama. Nah sebulan tuh kira-kira kita lebih dari 1000-an lah. KOL. Ya, jadi fast moving banget. Ada orang yang kesini, terus kadang KOL-nya kita gosen aja deket-deket sini orangnya. Oke. Gitu. Terus berarti setup studio yang kayak tadi kira-kira harganya berapa bro tadi? Lu boleh ini nggak sih sharing dari segi bahkan equipment-equipmentnya juga? Keberatan nggak sih kalau sharing kayak gitu? Oh nggak apa-apa. Mungkin gue akan gue akan share ke tempat lo ya. Nanti lo bisa tampilin. Ada beberapa yang paling crucial di live streaming ini ya untuk dapetin quality yang bagus, yang orang kalau nonton tuh nyaman lah dengan live streamingnya. Itu ada kamera, ada yang gue tadi di atas itu pakai 2 kamera. Jadi kamera kanan sama untuk ngedetailin produknya ya sama kamera depan. Nah tapi kalau misalkan produknya fashion atau produknya itu yang makanan ya F&B gitu, itu cukup 1 kamera udah cukup ya. Nah gue cerita buat yang equipment tadi aja, itu ada kamera Sony, terus mikrofon, laptop, kamera FDR Sony, terus ada capture card-nya, laptop buat OBS ya pastinya, lalu kabel micro HDMI, sound card, lighting, tripod, green screen, foldable table. Nah ini kalau di total semua, kira-kira 41 jutaan lah. Oke bro, jujur ya, waktu gue nanya lu dan waktu gue pengen minta behind the scenes, gue tuh nggak expect lu tuh ngebukain ginian. Ini kan isi dapur lu bro. Ini kan isi dapur. Lu sampai kasih tipenya juga. Terus besok lu nggak minta taruh referral link kan Tokopedia? Gak usah. Lu kasih kayak gini, lu nggak kepikiran ini kan kompetitor bisa memberikan offer yang sama atau bahkan customer jadinya bisa ngejualin sendiri. Gak apa-apa. Lo kalau lo lihat ya, tadi kan studio kita full banget. Ini kita baru pindah terus udah full gitu ya. Dan kita mau cari lagi nih studio untuk buat live streaming karena demand-nya memang lagi banyak. Nah kalau lo bilang tadi kompetitor bisa tiru gua gitu ya. Atau bahkan customer udah nggak perlu lagi. Mereka lihat cara setupnya kayak gimana, ya mereka bisa jalanin sendiri. Oh nggak apa-apa. Buat gua nggak apa-apa. Mereka nggak jadi klien gua juga nggak apa-apa. Buat gua ya, karena gua pengen sharing aja. Dan balik lagi ke tujuan gue yang pertama. Gue bangun Seed Backlink, gue bangun QLID, itu untuk ngedorong UKM Indonesia atau UMKM buat naik kelas. Gue ngisi bagian gue aja. Jadi kalau misalkan kayak investment caranya dia fundraising, itu kan lo yang ngisi. Ini gue isi bagian gue dan niat gue memang buat sharing aja. Kalau mereka nggak jadi klien gue, nggak masalah juga. Terus kenapa? Kenapa lu mau sharing kayak gini bang? Emang kan bisa dibilang nggak ada untungnya gitu. Iya, gue pikir gue banyak dapat opportunity ya. Yang dari orang juga kasih kesempatan buat gue, ya kan? Di awal-awal gue bangun.
Gue waktu ke Jakarta, gue juga nobody kan. Gue gak ada opportunity apapun buat gue kan. Tapi di berjalannya waktu, orang kasih opportunity ke gue. Mungkin dengan gue sharing begini, gue kasih opportunity buat orang bikin live streamingnya dia sendiri. Bahkan kalau misalkan ada agensi yang mau bikin live streaming juga, itu silakan aja. Mungkin itu akan jadi jalan buat mereka. Sebetulnya nanti mereka bisa jadi influencer juga, mereka bisa ngebuka TikTok Shop, bisa jadi banyak duit buat mereka. Ya, nggak apa-apa. Thank you so much, bro. Sip. Appreciate your time. Thank you. Thank you.